Allahumma salli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, yang kami ta'zimi orang tua kita, para alim, para ulama, para masyaikh, asatidz dan azatizah, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan terkhusus Bapak Imam beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Baitur Rahman. Memagi-magi napa barakah ipong Allah Ta'ala siruntuk katari lalana yawan niwi. Amin. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Bahasa Bugis. Alhamdulillah. Nareko mak bicara meraja ki dua telu tau pandritata masaworo narampe, yakni masalah sempajang. Tapi situ ngena iya ko ibukai penjelasan na dua telu tau pandritata berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa masalah maraja angkana kanduh rilalana. Nomor sidi silaturahmin na nabi taloris ini na nabi. Yang kedua untuk ia napitangi pong Allah Ta'ala tanra akuasannya. Dan itu disebutkan di dalam ayat linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga nabita untuk siruntuk langsung si bapong Allah Ta'ala iran niale hadiah sempajang. Jadi itu sempajang ngisitongan na oleh-oleh nabi nabita. Dan itu bukan yang pertama dinak kadam aja tapahangi makada angka mana meraja nang kesempajang tidak. Nasabak mas sempajang memang ni nabita uko alalangan na. Kan nabita dijelas itu dalam riwayat di belah dadanya. Maka daki dioperasi tapi laipu ya rona nabita napayala jantuna dimasukkan dalam satu wadah napayalewe samsam iya ko pasarea tu maka de ibis saywi atinna nabita iya ko patareka de nasaba iya ko maka de ibis say berarti macarepa nanadina macarepa tinna nabita degaga dosana. Jadi ya ko patareka tu maka de wa samsami melo itari baraka sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Yana tumpai air samsam bisa menjadi obat. Nasori tawe nareko ninungi. Itu bisa menjadi pengganti makanan. Nasabak purai sigis salansus si bawa jantun na nabita. Jadi sininna tu anu pure nonroi nabita
lepang si bawa berkaitannya langsung si bana bita pasti mak beraka. Istilahnya kemana tuh beraka nah. Itu kira Hajar Aswad na bau na bita waktu nama tahu apa. Bikin makamu Ibrahim na bau na bita kumana ngirotai mak bau. Tapi nanti sabah Hajar Aswad na bau na bita maka itu pada tapa hakiki. Dena Hajar Aswad situngan na mulia. Cuma dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Iya. Padamu itu ya kon masuk inabita natutu allung ulun. Istilahnya dinaungi oleh awan. Tania nabita cianakan na matahari matasoh nasangi patareka pahakiki. Maka day matanna mi asoy na jagay po Allah Ta'ala. Apa ya ko si tembus inur na nabita si bawa cahaya manamatan nasoy hancur imatasoy. Nasabayase inur na nabita na niya cahaya na matan nasoy. Maka ditutupi awan demi menyelamatkan matahari. Jadi tanya nabita ilawa, tanya nabita maka cianakan na sinar matahari tidak. Hanya Allah ingin menjaga matahari supaya tidak hancur. Sebab ya nanya si lampu cahaya na nabita hancur. Jadi itu keistimewaannya Rasulullah. Nabita dari Makkah, yaitu koki ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya ko ayat itu dua narampe. Masjidil haram si bawa masjidil aqsa. Onron nami nabita mapamula joka si bawa capana alalanganna Isra. Tanya pemiraja napa Isra? Apa iya tu nabi lai palalange apa nabi tu purai palalang? Termasuk Nabi Musa tu ipalalang lo negeri Madian. Ia kona lalangi te secara normal melo siula ya lalangi tapi Nabi Musa itu hanya setengah malam. Jadi Nabi Musa itu diisrakan tapi tidak mi'raj. Angkat tu Nabi tidak isra tapi langsung mi'raj. Itu Nabi Isa. Deto sini palalang langsung yakkan menrek lokolangi dan itu ada di langit kedua. Jadi Nabi Isa itu mi'raj tapi tidak isra. Yaitu si Nabi Musa diisrakan tapi tidak mi'raj. Yo pun Nabi tanala dua. Isra sekaligus di mi'rajkan. Ia naro nabita dari Makkah kenro ibawa la ibawa lo Madinah dini ti lo Masjidil Aqsa tu iantara inabita ko malaikat Jibril itu dengan menggunakan kendaraan burak dampingi la ibawa lo ko Madinah napai suruh mas sempaja don rakang selesai mas sempaja nabita napa makutana he Jibril onronga gaye. Makanya malaikat Jibril, ini Madinah Muhammad. Okko matu malaikat dapuran. Ya dia tu Nabi tadi sememan nyonron na maka doko kak matu lete. Kemudian setelah itu dibawa ke Gunung Sinai. Jadi bacenne Nabi tak dibawa loko Gunung Sinai. Napai suruh mas sampaja. Selesai mas sampaja don rakang pulang bersala Nabi ta makutana ko malaikat Jibril, he Jibril, onron agaye. Makale malaikat Jibril onron na Nabi Musa narek komelu sipat bicara langsung si bupong Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini adalah bukit Tursina. Setelah itu ipaliwangi Masjidil Aqsa, itu ke selatan. Angka onrong ukuro sebelah selatannya Masjidil Aqsa disebut Baitul Lahmi. Ibawe Nabi telokro napai suruh mas sempaja. Selesai mas sempaja don rakang makutani Nabi ta onrong lagi Jibril. Maka dia malaikat Jibril, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Pura manyokoro napai parewa peman loko Masjidil Aqsa. Jadi itu onrong na Nabi ta Makkah, Madinah, Bukit Tursina, Baitul Lahmi, napaloko Masjidil Aqsa. Oke Masjidil Aqsa masampaja sih tapi mancajiman ni nabita. Sininna makmunna adalah Nabi dan Rasul. Tapi tau mate, ya nang kay mana tau mate makmunna. Kan sininna Nabi
Kemana ngi mancajimakmu? Nabi ta mancajimak. Itulah isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Pura mania rona pai pendre nabi ta. Jadi dia bicara sebelumnya nabi ta pamiraja. Aja no bahasir. Saya langsung bahas ke Isra Mi'rajnya. Iya nabi ta ipendre dari langit pertama siruntuk Nabi Adam. Magi nabi ta na Nabi Adam ni siruntuk. Iya nabi Nabi Adam tau pole suruga ya dempara lokolino. Tau pura matanre onrona na laruno. Jadi ya kong ka kepala dinas manca ji guru biasa eloki silaturahmi supaya aja nama ndak bersedih. Iya. Ya kong ka bupati nara manca ji rakyat biasa eloki silaturahmi untuk menggembirakan hatinya. Iyo pokok camak manca ji bupati aja mo talomitai. Kamin rek moy. Tau pura madece nara bangkero malat datu masara. Iya na degaga tau jampangi nakan na dua musibah tu. Iya, gembirakan hatinya. Okotone roma guru nabi ta tentang ilmu alam. Nasaba ahlina ko Nabi Adam. Menre inabi ta ko langit kedua si runtu inabi Isa si bawa Nabi Yahya. Iya dua nabi makaliliang apolengan na. Nabi Isa jaji degaga ambokna. Nabi Yahya itu dilahirkan dari ibu yang sudah menopause. Nah sebab apa aja nih macarepa bayinena Nabi Zakaria najajamopi Nabi Yahya. Agama maknana ya ropabu. Iya ko sampajan napake tahu na mo makkada sinin na taulino mustahil tapi dia mustahil dari sisi na pengalata. Itu pakis sa iya lalangan na nabita. Napa ni Nabi ta tu mak guru nyuko tu Nabi Isa onron nasisan na ka ahli kesehatan. Degaga doktor mulai dapi Nabi Isa. Apa Nabi Isa napa tu tau mati. Yo pudi doktor ta napa mati tau tu wes esa komani. Kan begitu. Jadi itu Nabi Isa. Iya na to na dua nabi makaleliang apa padaliangin onroi mak dakwah. Iya tu Nabi Isa tulis sapa mi tau masalah na dakwah ini. Ia to si Nabi Yahya to disigaru itau kanja. Iya, de mitau ia ko makaditeng kon ro masalah ko ro makabila macenne de no layaro. Mitau iko nakan nai pengaruh. Ia to si Nabi Isa na saya kang nabi ka pada ko doktoro. Aja na to madisi musibah tau malasa. Ya nabi ka ay tau masalah mi musibah pa me ka padecing. Iya, jadi kong kepada waktu litamo ko warko petamo ko itu mada wa makun raisala aja mo ta kana maja nang kaustas tamo ko kami matutu akaciorata puluh ko Nabi Isa tu. Iya, cara dakwah na Nabi Isa itu. Tapi taru cede lo kisah kangi apa ia dua nabi mesi umur hampir seumuran. Dan inilah nabi yang muda. Nabi Isa itu kan anaknya Maryam. Nah Maryam itu nabi yang mengambil itu Nabi Zakaria. Itu kak demi gaga anaknya Nabi Zakaria jadi nala anurena napiarai. Itu masih gadis belia umur 89 tahun. Kemudian dia bikinkan bilik naki borangi kamar. Tapi biliknya itu tidak ada jendela. Hanya pintu. Dan yang pegang kunci pintu itu adalah Nabi Zakaria. Dan memang Maryam itu okometomi rilala kamara itaro bilik dia nak dimasuk. Jadi konadapi waktuan re Nabi Zakaria patamangyan re. Begitu caranya menjaga anak gadis. Yopui dia anak gadis ta ya lengi kunci motor jadi. Pak Joka. Jadi dan disitulah Maryam dibuatkan tempat sholat yang nanti disebut dengan mihrab. Itu dengan dua anak tangga. Jadi dua anak tangganya itu agak tinggi sedikit naik. Itu juga dasarnya kenapa sajadah imam itu dua lapis. Karena tempat imam itu disebut mihrab. Makanya tempat imam itu dikasih dua lapis. Iya.
Jadi biasa amblak dibawanya, kemudian dikasih sajadah di atasnya. Tapi sebenarnya yang dibawa tidak boleh bergerak. Makanya masjid-masjid tua itu biasanya keramik yang tempat sajadah imam itu lewat warnana. Berarti masjid Makkah itu masih ulama itu yang menetapkan itu. Sebab Makkah aturan nak mihrab dia nak kedo. Yo puidi na sebab Makkah buat masjid insinyur, si salah. Itu. Jadi, tapi saya tidak anukan, makanya dikasih dua lapis. Sebenarnya bukan hanya di masjid, namun ko bola tak maki boki. Ya koki bola itu di dalam kamar. Jadi koki lala kamar kita bikin tapi tertutup, mesti ditutupi kain, jangan kelihatan kalau kita masuk. Lapisan pertama itu bisa kain kafan. Saya punya mursyid tarekat itu dia di kain kafan dibawa. Nah, pernah lesuk jadaya sena. Nanti kalau berwasiat ke anak-anak, kalau saya meninggal, itu kain kafan yang di mihrab itu yang kau bungkuskan saya. Dan itu tidak akan hancur walaupun sampai 50 tahun. Tanah tidak akan memakan itu. Itu berkahnya itu yang di mihrab itu. Iya tonaro mihrab. Makanya itu kan Nabi Zakaria itu kan kaget. Karena di dalam ayat itu kullama dahala alaiha Zakariyal mihrab wajada indah rizqan. Jadi setiap Nabi Zakaria itu masuk ke dalam mihrabnya Maryam itu dia selalu melihat ada makanan. Dan anehnya itu makanan musim panas di musim dingin. Kayak kita bukan musim durian tapi ada durian. Angka durian tapi ternyata betul durian. Makanya Nabi Zakaria kan kaget. Kok angka makanan ukilala nanya maka tani guncina kamar tidak pernah terbuka. Makanya kan dia bertanya, anna laki haza, dari mana ini? Podangnya Maryam. Jawabannya Maryam itu sederhana, huwa min indillah. Ini langsung Allah yang kasih. Wah, Nabi Zakaria itu kan dia nama tepat. Nah sebab tania ko nabi nasa, makun rakun rai. Gadis belia masak dikasih rezeki langsung dari langit. Saya saja Nabi ini tidak pernah dikasih rezeki begini langsung. Makanya kan dia bertanya, anna laki haza. Dia itu mengatakan huwa min indillah. Nanti mengatakan innallaha huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ya ko puang Allah taala melu pakai daleki atanna dia melalui proses. Tak kajenna Nabi Zakaria. Jadi makadai Nabi Zakaria. Tanya nana iterima pak dongan. Tapi inilah tempat yang istimewa. Karena dia meminta di dalam sini. Makanya asuko tuh. Dia kasih keluar dari situ. Makanya hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka datanglah Nabi Zakaria ketika mihrab itu. Jadi dia wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi tatong masampaja ngokilalan na mihrabna nangilaw. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apa yang terjadi Pak? Fanadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Langsung itu. Ini yang banyak orang tidak tahu Pak Bu. Guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle. Nareko angka santri na melo rewa na tidak ada transpornya. Uang transport. Itu minta uang sama guru tak. Aga jawaban na guru tak. Tama ko koro kamara enak mita kuryawana sujadang. Di mihrabnya itu anak-anak menyelipkan tangannya itu dapat uang. Padahal dia nang kena tari di guru. Dari mana itu? Huwa min indillah. Itu karena mihrab Pak. Dan itu terjadi sama Maryam. Itu juga terjadi sama guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle. Itu juga yang terjadi pada guru Ki Haji Maimun Subair. Semua wali-wali Allah itu ketika biasa ada orang itu dikasih langsung dari mana? Itu dari rezeki yang ada dari mihrab itu. Makanya itu ayat Pak, bukan hadis. Kalau hadis masih bisa diperdebatkan, tapi itu ayat. Makanya maka dia tahu pandrita
Aki buaki onrom mas sempajang rilalak kamarae. Ia panato tama kotomelo mas sempajang. Jangan masuk kalau tidak ada wudu. Masuk tafakur di situ, masuk berzikir, masuk baca Al-Quran. Degaga ada lino nalapaka lilla kurilalanna insyaallah napak baraka po ngalata alon rota. Nah ini kada kotome mas sempajang sembarang. Oko bandre nakadere ko yumulolo lamari ko sa din naglukas ya kung kata ko lari tama kamara ko maruko ko mara ko sa din nakadere kung kata macul ko lari tama de gaga desak kada kinro ki monro. Padahal WC yang 20-40 juta kita bangun hanya untuk buang kotoran. Begitu indah kita membuat tempat buang kotoran. Tapi tidak ada tempat pasti kita berdua-duaan dengan Allah dalam bermunajat. Itulah yang menyebabkan doa susah diijabah. Itu. Jadi sebelum terlambat kita bikin. Cuma menjadi masalah sekarang Pak Bu. Karena rata-rata pembangunan sekarang yang dengan arsitek modern, WC itu ada di dalam kamar. Rata-rata kan. Naiyanap ko nailalak kamara WC sigaro ni setang itu. Dan itu dipastikan. Nasabak kangonron na WC ka jigok ko ka jonron na jinge ka WC. Na yakuyuka inana paibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya ko maswi jinge la dilokin ro. La dilokin kamara. Kamakiro. Naman kire. Atau sekalian tak buka ya WC, maka WC dengan kamar itu satu paket. Dan ini yang kita tidak sadari. Magi namiga tau de nami matin romatanna, magi namiga tau biasa de natanang kobolana, kadang muda gangguan. Nah sebab memang si bola ki kan. Apalagi ko jaraton itu milodo, lega. Tuli tahu ini taruh-taruh nasang kaje ka atau pekan-pekan naik ka padahal ali na murus setan. Kan begitu. Juga deh. Iya. Dulu kan rumah kayu. WC-nya kan di belakang, jauh. Sekarang karena adanya rumah batu, sudah di dalam kamar dengan alasan privasi kan. Itu. Dan itu tidak disadari. Kayak Ronabita, DJ nain rule terhindar dari setan itu, din rule. Dari jin itu tidak bisa kita terhindar dari jin. Kenapa? Karena memang sehari-harinya begitu. Makanya tuh sampai koto tama boleh, kita disuruh kan salam. Salamnya itu kan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Assalamu alaina. 2. Wa ala ibadillahi sholihin. 3. Kata lu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu untuk orang hidup itu. Penghuni rumah kita itu. Tapi assalamu alaina itu untuk kita. Ajak kamu tahu kita berisalangin apa dia berisalangin leta. Nama kada tu Allah Ta'ala faiza dahal tumbu yutakum fasallimu alai. Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Kan itu kan ayat dalam Quran surah An-Nur Ustaz. Iya. Itu kan ayat. Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu salami dirimu. Makanya assalamu alaik. Bahkan gitu kan dibaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk penghuni rumah yang orang gitu tahu tapi assalamu alaina karena kita mau tinggal di dalam wa ala ibadillahi sholihin itulah malaikat rahmat supaya jin itu bisa keluar. Tabacamu ya rokok tama ki bola. Cidimi bu. Iya. Itu kan 3 dan itu perintah Al-Quran Pak, bukan hadis. Yang hadis itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ayat itu menyalami diri tuh. Iya, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin sehingga jin itu akan keluar. Nah, ketika malaikat rahmat itu ada di rumah, maka kita pasti mudah tidur. Itulah sehingga kenapa rumah itu menjadi tempat istirahat. Nama gampang deteksi Pak malaikat. Kau nggak tahu maka tidak bisa mendeteksi malaikat. Demi Pak nak guru itu.
Kita bisa tahu malaikat itu. Biar orang biasa bisa tahu malaikat. Iya, makanya kayak biasa ulama kita bilang, kayaknya ini rumah tidak ada hawa-hawa malaikatnya. Biasa begitu. Ya biasa begitu. Saya dulu itu, masa bisa melihat malaikat kayak Nabi saja. Tapi setelah mengkaji beberapa literatur, penjelasan ulama, betul Pak. Untuk mendeteksi malaikat itu, deteksi ngantuk. Itu salah satu caranya. Ia ketoma gampa cakarudu, itu pasti malaikat itu. Dipastikan itu. Coba, kapan kita sering tidur? Ketika membaca Al-Quran. Napai telu lampa tuh. Yang kedua kapan? Ketika kita berzikir. Kadang tasbih belum berputar itu sudah jatuh. Itu. Yang ketiga kapan? Hari Jumat. Ketika khatib naik di mimbar. Seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu akan masuk ke dalam. Sampai ke masjid itu bersaf-saf. Lebih banyak yang tidak nampak daripada yang nampak itu Pak, sebenarnya. Maka di situ kita paling susah menahan kantuk. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Yang keempat kapan? Itu ketika subuh. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Makanya disebut sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Makanya orang yang tidur di subuh hari itu sebentar sekali dia rasa itu sudah pagi. Ya dan ketau mengaji di masjid nak kerja cina apa tilo-tilo pina pesat dingin itu. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Sebenarnya kan mudah Pak dideteksi. Makanya kemudian kapan? Yang keenam adalah ketika Ramadan. Itu mudah sekali kita tidur itu. Apalagi kalau sudah makan sahur. Karena di situ malaikat rahmat itu luar biasa Pak Bu. Makanya ada ulama kita, tadi saya dengar bahwa ada program membaca Al-Quran di sini setiap subuh. Itu sebenarnya mestinya nanti tanah kelihatan baru kita keluar. Pita-pita naik napaki masuk. Itulah yang diistilahkan orang tua dulu. Aja muasulolan narekode kupusamopo. Aja mau sapadale kupusamopo. Betungan nakode pamita itanay acuri manu. Jangan injak tanah ketika dia sudah gelap. Makanya Nabi kan mengatakan ketika matahari sudah memerah, suruh anak-anakmu masuk ke dalam rumah. Tutup pintu dan jendelamu dengan menyebut asma Allah. Ada yang suruh baca ayat kursi kan. Cuma aku patah puluh jendela na ayat kursi may baca. Dia tak tutup mana tu naisah. Iya. Kenapa? Karena itu tanduk setan. Ketika jin itu akan menyembah matahari, maka anak-anak kita disuruh masuk supaya tidak terpengaruh. Tapi sekarang kan terbalik. Justru kumelo labu mata nasoy masuma nangi mas selfie, sunset gare. Itu kan setan kan? Iya. Itu kan terbalik. Nabi mengatakan supaya anak-anakmu tidak terpengaruh dengan jin. Kan begitu. Coba gare. Makanya banyak hal aneh sekarang, Pak. Makanya di dalam room itu begitu. Saya begini Pak. Saya kenapa kaget ketika melihat hadis Nabi mengatakan la taj'al buyutakum maqabir. Ternyata ini teguran. Teguran itu. Aja nih pancajiki buruk boleh. Nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. Bapak Ibu jamaah masjid Baitur Rahman ini, saya sampaikan sholat sunatnya jangan di masjid, bawa pulang ke rumah. Nabi menegur sahabat bukan karena tidak sholat, tapi karena sholatnya semua dikerjakan di masjid. Maka Nabi kasih tahu, la taj'al buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Bawa pulang itu sholat sunatmu ke rumah, jangan kerjakan di masjid. Itu ditegur karena semua sholatnya dia kerjakan di masjid. Masjid ini sudah tempat yang barakah. Yang tidak barakah itu rumah. Iya. Jadi yang tidak barakah itu rumah. Makanya masjid ini Pak, saya baca dalam satu riwayat bahwa tidak akan dibangun satu masjid ataupun musalla kalau tidak pernah menetes air mandi Rasulullah di sini.
Karena Nabi itu kan sebelum meninggal dia sudah wasiat. Nanti kalau aku meninggal, mandikan aku dengan air sumur Gars. Itu yang diminta. Jadi bukan sumur Zamzam. Nabi itu tidak dimandikan dengan air Zamzam, tapi dia dimandikan dengan air sumur khusus yang disebut dengan sumur Gars. Itu ada di Madinah. Kalau ada jemaah umrah yang sering pergi ke Mekah Madinah, minta pengurus travel mengantar ke situ. Berziarah ke sumur Gars, ambil airnya. Itu airnya sampai hari ini tidak pernah kering. Itu air yang sudah didoakan langsung oleh Rasulullah, dan itulah air yang dipakai memandikan jasadnya Rasulullah. Dan setiap disiramkan ke Nabi itu tidak jatuh ke tanah, tapi dia berputar naik ke langit. Makanya kalau ada rezeki ke tanah suci, ambil airnya walaupun hanya 1 botol, kita bawa pulang. Nanti kalau ada keluarga yang meninggal, campur dengan air mandinya. Tuh ada anak-anak kita gangguan jin, susah untuk disembuhkan dengan ruqyah, suruh minum itu. Biar 1 teguk, maka jin akan hancur di dalam tubuhnya kalau tidak keluar. Itu air sumur Gars itu. Jadi pernah ditutup beberapa bulan lalu, ditutup karena direnovasi, karena sudah banyak berziarah ke sana. Rata-rata yang ke sana itu orang Yaman tuh mengambil. Kita kan tidak tahu biasanya. Iya, mestinya ke situ juga. Ambil air sumur Gars, jangan hanya air Zamzam. Saya dapat itu dari salah satu jamaah. Dan jamaah saya di Wajo itu yang kebetulan pernah ke sana, ambil 3 botol. Sehingga saya bilang, ada di rumah Ustaz. Saya bilang, kasih saya 1. Itu keberkahannya itu. Luar biasa itu. Itu air sumur Gars. Makanya masjid ini ketika hujan pertama setelah Nabi wafat, itu turun hujan, itu air mandi itu mengikuti tetesan air hujan. Dan di mana menetes 1 tetes air mandi Rasulullah, pasti akan dibangun masjid di situ. Jadi masjid itu bukan tempat biasa, terkoneksi langsung dengan nurnya Rasulullah. Tapi rumah kita itu yang jadi masalah. Makanya kasih pulang sholat sunnah ke rumah. Jadi kalau sudah sholat isya bisa dikerjakan 2 di sini, nanti di rumah baru ambil lagi 2. Jadi 4 rakaat sesudah isya itu sholat sunnah. Nabi mengatakan, ada dari riwayat dari Aisyah, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya, itu sholat sunnat isya itu rawatib, maka itu sama pahalanya ketika dia sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti setara 400.000 rakaat itu. Itu yang kadang kita anukan. Nah itu. Jadi dibawa pulang, jangan di masjid semua. Baca Al-Quran di masjid tidak masalah, tapi mesti di rumah juga kita baca Al-Quran, supaya rumah itu ada nurnya. Jadi ini penting saya sampaikan ya. Jangan dibawa semua, apalagi yang dekat-dekat rumahnya dari masjid. Kecuali kalau kita sholat sunnah di rumah, kemudian datang ke masjid tidak bisa mendapati takbir pertamanya imam, jangan. Masih kejar nanti setelahnya. Jadi sebelum duhur kerjakan di masjid, nanti sudah duhur kerjakan di rumah. Ya kan begitu. Yang sebelum asar ya di sini, karena sudah asar kan tidak ada. Sebelum maghrib di sini, nanti kalau pulang ke rumah ya sudah maghrib. Itu anunya. Sudah isya juga begitu. Sholat tahajud, sholat duha di situ. Kalau kecuali sholat sunnah suruk itu tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Saya sempat ada beberapa penceramah itu, saya menerima pendapat mengatakan bahwa sholat sunnah suruk itu adalah sholat sunnah duha yang dikerjakan di duha awal. Tapi saya pribadi tidak sepakat. Walaupun tetap menerima itu. Karena kenapa? Ada beberapa perbedaan. Yang pertama, sholat sunnah duha bisa dibawa pulang ke rumah. Kalau sholat sunnah suruk tidak bisa. Karena dia terikat di masjid itu. Yang kedua, sholat sunnah duha di awal waktu, surahnya itu ayat kursi 10 kali pertama, surah Al-Ikhlas 10 kali rakaat kedua. Sedangkan sholat sunnah suruk, surahnya adalah wadduha dengan alam nasr. Kan itu. Kemudian yang ketiga, fadilah sholat sunnah suruk itu sama dengan umrah bersama Rasulullah 3 kali. Tamat, sempurna. Kalau sholat sunnah duha di awal waktu tidak. Itu fungsinya supaya engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beda.
doanya duha dengan doanya sholat sunnah syuruk juga beda. Makanya saya bilang memang bukan. Jadi jangan disamakan. Makanya ada itu yang menunggu sampai dia tunggu sampai 15 menit atau 7 menit atau 10 menit baru dia kerjakan. Kalau saya tidak. Pas masuk syuruk kerjakan. Tidak masalah. Waktunya itu sekitar 7 menit. Kerjakan. Karena dia sholat yang terikat oleh keadaan. Kan gitu. Iya. Kalau memang sholat sunnah duha, tidak bisa sholat sunnah syuruk, ya ambil duha di awal waktu. Kalau duha di awal waktu itu hadis marfu dari Anas bin Malik. Nabi SAW mengatakan, siapa yang sholat sunnah duha di awal waktu 2 rakaat, bukan 4. 2 rakaat pisahkan. Kerjakan 2, nanti 1 jam kemudian baru ditambah kalau mau ditambah. Kerjakan 2 di awal, kemudian baca ayat kursi 10 kali di rakaat pertama sesudah Fatihah. Rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Apa kata Nabi? Engkau pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu janji Allah. Makanya dia guru ta namuci cemi mujamana yang penting manas sai pura kopi gau sampaja pamase oleh Allah taala. Biar sekali seumur hidup. Tapi itu duha di awal waktu. Kalau pas masuk duha kerjakan. Cuma 2. Nggak bisa 4. Nanti sekitar 1 jam kemudian napa kita tambah? Kalau mau tambah. Kalau mau ambil awabin, gampang. Ambil 2 rakaat di awal, nanti jam 10 lewat baru kerjakan 6 rakaat. Itu jadi sholat sunat awabin. Karena awabin itu ada 2. Ada antara maghrib dengan isya, yang kedua adalah di penghujung duha. Nah, itu. Jadi itu kuncinya. Kemudian saya lanjut. Ini sudah jam 9 ya? Oh iya. Iya, saya lanjut. Jadi Nabi itu kan naik di Nabi Yahya itu dengan Nabi Zakaria kan, Nabi Yahya dengan Nabi Isa. 2 nabi ini saya mengatakan tadi aneh. Karena istrinya Nabi Zakaria sudah berhenti haid, tapi dengan berdoanya di mihrab itu langsung Allah janjikan anak laki-laki itu yang bernama Yahya. Nah, diberikanlah. Dan itu mustahil menurut dokter. Manusia umum itu tidak bisa. Kalau kita sudah berhenti haid tidak mungkin melahirkan. Tapi kenapa bisa subur kembali? Karena dia bermohon di dalam mihrab. Jadi sesuatu yang mustahil kata orang, kalau kita masuk ke tempat yang istimewa itu bisa. Jadi ada tempat-tempat, makanya tempat imam ini itu disebut mihrab. Makanya itu kalau berdoa biar diserahkan ke belakang, saya tidak terima. Kenapa? Karena tempatnya itu yang tembus ke aras. Memang kalau aturan yang di belakang ini kan tempat baik juga. 7 orang di belakang imam itu kan istimewa. Cuma tidak bisa juga menjadi patokan. Kenapa? Kalau yang 7 orang ini kan jadi masalah. Nanti kalau tidak bacaannya tidak beres baru maju juga ke sini itu kan jadi masalah juga. Tapi kalau setelah itu ashabul yamin. Itu sebelah kanan imam. Itu yang istimewa. Makanya kalau kita masuk ke masjid, saf pertama itu masih kosong, isi sebelah kanan. Kecuali sudah full sebelah kanan baru kita ambil ashabus shimal. Jadi ambil sebelah kanan dulu, ini yang istimewa sebelah kanan imam. Itu ashabul yamin namanya. Golongan kanan. Makanya Sayyidina Ali itu selalu duduk di samping mimbar itu. Karena pas masuk keluar dari rumahnya langsung bertatap muka dengan Sayyidina Ali. Makanya dia tidak mau terlambat. Jadi dalam sejarah itu Sayyidina Ali tidak pernah masbuk dalam sholatnya. Kecuali sekali itu ketika ada riwayat mengatakan ketika ada orang tua di depannya jalan lambat dan dia adabnya dia tidak mau langkahi sehingga dia tidak melewati itu. Di riwayat yang lain mengatakan Sayyidina Ali itu ketika menghadapi suatu masalah dia ada transaksi dengan malaikat Jibril. Nanti itu terlambat baru Nabi sudah ruku. Kemudian dari situlah terganti kalimat Sami Allahu liman hamidah. Itu. Kemudian Nabi naik ke langit ketiga. Ketemu dengan siapa di langit ketiga? Hah? Siapa? Itu di langit ketiga itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah ahli perbendaharaan, ahli ekonomi. Karena dia adalah bendahara negara. Jadi mengelola ekonomi itu Nabi sudah belajar sama Nabi Yusuf. Sebenarnya itu Nabi profesor di bidang tanaman, profesor di bidang kesehatan, profesor di bidang
dakwah, profesor di bidang filsafat karena ketemu Nabi Ibrahim. Yang paling itu Pak Nabi Idris. Dengankan Nabi Idris, kemudian Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Ini Nabi Idris satu-satunya Nabi yang bisa mengelabui malaikat. Jadi nakalasyam mimati malaikat. Sampai malakul maut itu kan nakalasyam. Karena pudangi malakul maut maka dah mapadi ga kotomate. Bagaimana sakitnya kalau ruh itu dicabut. Malakul maut mengatakan itu paling sakit. Dia mengatakan saya mau rasakan. Malakul maut cuma mengatakan minta izin sama Allah. Kalau Allah izinkan saya akan cabut. Karena saya tidak cabut kalau tanpa perintah. Jadi Nabi Idris itu minta, ya Allah saya ingin merasakan dulu kematian. Dan dikabulkan doanya. Dan itu dicabut sehingga Nabi Idris itu menceritakan bahwa itu sama dengan binatang hidup-hidup yang dikuliti. Sakitnya sakarat itu. Riwayat lain mengatakan ditusuk dengan pedang sekian ratus. Karena dia merasakan. Dan itu ketika dia ceritakan itu. Kemudian setelah itu Nabi Idris minta. Dia mau melihat neraka. Dibawalah ke neraka. Dan benda lama di neraka minta keluar. Dia bilang, tidak bisa kayak saya di sini. Bawa saya ke surga. Mau melihat sebentar surga. Sekali tamai surga cam masuk. Itu kan dia mengatakan, tidak. Saya mau tinggal di sini. Kemudian mereka mengatakan, tidak bisa. Dia nawat di monrotek. Kode napoli neraka. Nasa napoli tahu nasi mawaki. Jadi Nabi yang ada di dalam surga itu adalah Nabi Idris. Dan itu dikabulkan doanya oleh Allah. Saya lihat sejarah. Apakah istimewanya Nabi Idris? Nabi yang bisa bersikir itu sampai sirnya terbuka itu Nabi Idris. Makanya dia mengatakan wala dzikrullahu akbar. Apa menikah malam pertama bersama istrinya. Setelah dia lalui. Tak kejena. Aganasam. Lebih malah iya sik nyaman aku meringerang ngak lori Allah Ta'ala ini aku sidepe kak baineku. Dia tinggalkan istrinya untuk berzikir. Botim parui. Angka ke botim paru ko pak maka lebih menyaman ko mas sempajangan aku sidepe kak baineku. Nabi Idris itu mengatakan lebih nikmat ketika saya berzikir dibanding dengan bersama dengan istri. Itu keistimewaannya. Dan Nabi yang paling tahu tentang tulis menulis itu. Nabi Idris. Naik Nabi Harun yang mendampingi Nabi Musa. Itu juru bicaranya Nabi Musa itu. Kemudian Nabi Musa yang bicara langsung dengan Allah. Kemudian naik ke Nabi Ibrahim. Ahli filsafat. Kemudian sampai di langit ke-7 mentok Nabi Ibrahim. Mentok Malaikat Jibril. Tak bisa. Maka dia Malaikat Jibril, Muhammad, gangkama iya. Saya tidak bisa mendampingi engkau ketemu dengan Allah. Jadi Nabi itu menerima sholat tidak ada yang mendampingi. Tidak ada. Jadi Nabi mengatakan, hai Jibril, kita mulai dari Makkah sama-sama, ke Madinah sama-sama, ke sini sama-sama. Saya mohon dampingi aku untuk ketemu dengan Allah. Dia mengatakan, saya tidak mampu ya Muhammad. Nabi mengatakan, kumpulkan semua kemampuanmu. Dalam riwayat itu, satu sayapnya Malaikat Jibril dia kibaskan. Itu bisa mengelilingi bumi itu. Ada yang mengatakan 7 kali, ada yang mengatakan 360 kali. Tapi 360 sayapnya Malaikat Jibril dia kibaskan. Itu tidak bisa meninggalkan tempatnya. Sehingga dia mengatakan, aganasa Malaikat Jibril, gangka ma'iya iya Muhammad. Kalau saya naik, pasti saya hancur. Itulah kenapa Imam Ja'far mengatakan dalam kitab Barzanji, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya dan engkau adalah nur Muhammad. Tapi engkau lebih tinggi daripada Jibril, karena Jibril hancur kalau dia naik ke alam mustawa. Sedangkan kamu tidak. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Yang banyak orang salahkan. Dia kira dalam surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Dia bilang Allah berarti Nabi Muhammad di atas nurnya Allah. Itu orang yang tidak paham. Jadi yang dimaksud di situ Jibril dengan Nabi Muhammad. Maka naiklah Rasulullah di alam mustawa itu. Di Sidratil Muntaha. Tapi
Disitulah dia berhadapan dan melihat Allah. Apakah Allah di situ? Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di NU itu mengatakan, Bu, Allah tidak di situ. Allah tidak di situ. Itu masih jauh, bukan di situ. Cuma tempat itulah tempat yang paling dekat untuk bisa melihat Allah. Sama kalau saya bilang, saya masuk ke dalam masjid, kemudian naik ke pelapon, baru naik ke menara. Di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak, itu masih jauh. Tapi saya bisa melihat bulan ketika di menara. Ketika Nabi naik ke Sidratil Muntaha, baru dia bisa melihat Allah di situ. Allah bukan di situ, itu masih jauh. Nah, ini kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan Allah duduk di situ. Makanya kalau ada yang mengatakan kalau seperti ke malam, berarti Allah turun ke bumi. Berarti di atas kosong. Kan begitu. Kalau dia memahlukkan Allah bahwa Allah itu seperti ke malam turun ke bumi. Padahal yang turun itu adalah rahmatnya. Bukan Allah yang turun. Kalau Allah yang turun itu kan kosong di atas. Berarti Allah juga itu kan dari di sini gelap, di sini malam, di sini pindah lagi malam. Jadi Allah tidak pernah di atas itu. Iya begitu. Makanya tidak bisa dipahami bahwa Allah itu akan turun seperti makhluk. Tidak. Yang turun itu adalah rahmatnya. Sama aja dengan lampu. Lampunya ada di atas tapi nurnya akan sampai ke bawah. Nah, itu kuncinya. Jadi jangan dipahami bahwa Allahnya yang turun ke bumi. Wah, itu jadi masalah, Pak. Nanti langit kosong. Jadi kan gitu. Ini yang penting saya luruskan dulu. Kemudian apa kata Nabi? At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu singgah. Jadi salamnya Nabi itu kepada Allah itu aja. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Makanya kalau dibaca itu tahayyat, jangan disambung. Itu saktah. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu pahalanya Pak Bu, sama kalau kita melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Dan itu singgah di situ. Jangan lanjut. Karena itu qalar ucapannya Rasulullah. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sama pahalanya kalau kita ketemu langsung musafahah dengan Rasulullah. Makanya singgah di situ. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu sama pahalanya kalau kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Karena kita mendoakan semuanya. Makanya itu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna kan kita. Wa ala ibadillahis sholihin. Semua hamba Allah yang soleh itu kita doakan. Orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang sholat. Coba. Dan satu-satunya komunikasi yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Makanya yang tidak bisa dikirim itu adalah sholat. Dan tidak bisa didampingi karena urusan malaikat hanya urusan mencatat yang ada dilakukan. Tapi urusan dialog dalam sholat bukan urusannya malaikat. Jibril tidak mampu sampai ke situ. Maka siapa yang sholat maka pasti dia bicara langsung dengan Allah. Itulah alasannya kenapa sholat tidak bisa dicampur. Orang puasa Pak, kalau nonton TV itu tidak batal puasanya. Tapi kalau orang sholat nonton TV pasti batal. Orang puasa kalau bicara kan tidak masalah. Orang haji kalau makan tidak masalah. Tapi kapan kau lakukan ketika kau sholat semua batal. Dan satu-satunya ibadah yang mesti menghadap ke Baitullah dan menutup aurat itu cuma sholat. Orang puasa biar telanjang tidak batal puasanya.
Makanya orang yang tidak bisa dilewati di depannya itu orang sholat. Bahkan Rasulullah mengatakan seandainya engkau mengetahui dosanya, siksaan ketika lewat di depan orang sholat, kau lebih baik memilih berdiri di atas api neraka jahanam 80 tahun lamanya dibanding lewat di depannya orang sholat sekali saja. Itu bahayanya. Karena kenapa? Sama jika kalau ada makanan di gigi kan, lepas. Itu tidak boleh kita hembuskan ke depan. Mesti ke samping. Karena isyaratnya bahwa kita berhadapan langsung dengan Allah. Makanya di saat sholat itu Nabi meminta kita menundukkan pandangan ke tempat sujud. Kalau ulama hakikat mengatakan tempat sujud itu adalah Allah. Jangan alihkan pandanganmu di hadapan Allah. Ada yang mengatakan tempat sujud itu adalah tempatnya kepala menempel ketika kita sujud. Silakan pilih yang mana. Ada orang sholat Allahu Akbar. Dia perhatikan semua orang di depannya. Jangan. Kapan kita kasih pindah pandangan? Nanti ketika tahiyat, ketika jari telunjuk ini diangkat, di situ baru dialihkan pandangan ke ujung telunjuk itu. Jadi bukan melihat tangannya orang. Ada juga tangannya orang lihat, makanya terganggu. Nah bilang itu goyang-goyang tangannya begini kita dikasih. Nah bukan itu disuruh kau lihat tanganmu ji. Kan gitu. Dia lihat tangan aja. Ada yang mengatakan digerakkan dengan menulis lafaz syahadat la ilaha illallah. Ada yang mengatakan itu setiap menyebut lafzul jalalah Allah itu bergerak untuk ta'ziman. Ada yang mengatakan tidak. Nabi itu kalau syahadat tembus makanya bergetar tangannya. Nah, makanya bergeraknya itu bukan bergerak begini. Tapi geraknya karena gemetar. Karena syahadat itu ketika dia mengakui dirinya di hadapan Allah. Nah itu. Kan banyak itu tuh. Ada yang putar-putar begini. Ada yang begini-begini. Tidak salah lah. Saya pilih aja yang mana. Karena pernah masalahkan itu. Cuma berbeda versi aja kan. Kemudian. Setelah itu, itulah yang dimaksud dengan sholat. Kan itulah kan. Sebenarnya Nabi kan sudah sholat di Mekah. Sudah sholat di Madinah. Sudah sholat di Bukit Tursina. Sudah sholat di Baitul Lahmi. Bahkan menjadi imam di Masjidil Aqsa. Kan berarti sudah ada sholat kan sebelum dia naik. Coba pikir. Nabi kan sudah sholat. Kemudian coba kita buka Al-Quran. Nabi Isa kan ketika ditanya. Apa yang dia bilang? Saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Kan jelas. Sudah ada sholat. Kemudian Maryam sholat di dalam mihrab. Mana lebih duluan Maryam daripada Rasulullah? Kan Nabi duluan Maryam kan? Walaupun nurnya Muhammad yang awal kan? Kan begitu. Coba Nabi Zakaria sholat di dalam mihrab. Nabi Isa juga sholat. Nabi Yahya juga sholat. Semua Nabi itu kan sholat. Nabi Adam juga sholat. Berarti sudah ada sholat sebelum Nabi Isra Mi'raj. Bahkan Nabi sudah sholat di bukit. Di Madinah, di Bukit Tursina, di Baitul Lahmi. Sholat di Masjidil Aqsa. Jadi jangan katakan nanti ada sholat itu ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj. Tidak. Cuma hadiah yang diberikan itu sholat. Ini nih. Bedakan ya. Jadi Nabi itu kan ketika turun ketemu Nabi Ibrahim. Yang ditanya itu aja. Tapi memang begitu Pak. Mestinya Nabi Ibrahim itu bertanya, apa yang engkau lihat di situ Muhammad? Apa yang disampaikan Allah kepadamu Muhammad? Apa nikmat yang kau dapat? Enggak, yang ditanya, apa yang kau bawa? Jadi kan sama jika ada orang ke Mekah, nah jamaah hajinya pulang atau jamaah umrah tidak pernah bertanya itu di mana kau sholat, bagaimana? Pasti tanya apa yang bawa? Kan itu Ji, cerek. Cila kan itu ji. Iya. Kung kata lo umrah kan tanda ya rumah kada sempajang aku nge muja makin kalau masih ada deh kan aku tanda itu maka agak bawa rewa. Agak oleh-oleh na oh kecila angka karomang ka. Itu ji dan malaikat Nabi juga begitu. Nabi Ibrahim kan itu tuh itu aku tanda agak mempelai Muhammad. Nabi mengatakan sholat. Karena dia tidak bertanya apa itu sholat. Tidak karena dia sudah tahu. Karena Nabi Ibrahim sudah sholat memang. Makanya Nabi Ibrahim bertanya, berapa? Kan berapa? 50. Dia apa kata Nabi Ibrahim? Aku titip salam kepada umatmu Muhammad yang mengerjakan itu. Sampaikan salamku
dan setengah ibadahku kelak akan menjadi bagiannya dari kemudian. Itu syafaat pahala namanya dari Nabi Ibrahim. Makanya ada itu kama shallaita ala Ibrahim wala Ibrahim. Itu karena kita salam ke Ibrahim karena ada bagian tak nanti dari situ. Gitu. Ya kan memang dia titip. Kemudian yang kedua apa pesannya? Suruh umatmu Muhammad menanam di surga. Ada tanaman itu di dalam surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi menambah kalimat wala haula wala quwata illa billah. Itu zikir yang menanam di dalam surga. Dan itu pohon sangat rindang. Coba itu. Makanya artinya apa? Ada ulama mengatakan kalau mau mendapatkan pokok pahala di dalam surga, baca zikir ini. Kemudian turun ke Nabi Musa. Nabi Musa bertanya juga, itu juga pertanyaannya. Apa yang kau bawa Muhammad? Kau dikasih apa? Nabi mengatakan sholat berapa? 50. Nabi Musa itu mengatakan, di dalam riwayat yang mengatakan, itu terlalu banyak Muhammad. Ada yang mengatakan, umatmu tidak mampu itu Muhammad. Minta kurang kepada Allah. Bahkan nanti ketahuan juga kan. Nabi Musa kan enggak. Apa urusannya Nabi Musa dengan sholat yang kita lakukan? Kan tidak ada. Tapi kenapa Nabi disuruh pulang? Jelas-jelas kalau perintah Allah kan tidak ada yang tawar. Nabi Musa tidak berani tawar kalau disuruh sama Allah. Tidak berani. Nabi Ibrahim juga begitu. Semua Nabi ketika dikasih perintah tidak ada yang minta tawaran. Semua dilaksanakan. Sami'na wa ta'na. Tapi Nabi masa disuruh pulang? Nabi Musa bilang pulang lagi Muhammad. Minta sama Allah kurang. Sekalinya Nabi naik, betul-betul dikurangi 5. Dia bilang bertanya, berapa Muhammad? Dikurangi 5. Kembali lagi. Sampai Nabi 9 kali bolak-balik. Kan tinggal 5. Makanya Nabi Musa, berapa Muhammad? Tinggal 5. Kembali lagi. Pasti Nabi berpikir, ini setiap 1 kali naik dikurangi 5. Ini tinggal 5. Begitu. Jadi cica nggak menrek 5 kurangi. Nah 5 menit. Ya kau menrek mau pak, pasti capu nih. Di negara barewa. Makanya kan Nabi mengatakan saya sudah malu di hadapan Allah. Berat. Makanya saya tidak akan kembali. Di situ Nabi Musa meletakkan tangan di dadanya. Agak nasang. Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Itu alasannya. Kalau kita di dalam tarekat itu dikasih tahu kalimat Ahmad Ruhullah. Apa artinya? Di dalam nurmu Muhammad aku bisa melihat nurnya Allah. Itulah yang dirindukan Nabi Musa selama hidupnya. Ingin melihat wajah Allah tapi tidak bisa. Tapi di pancaran nurnya Muhammad ketika sudah ketemu dengan Allah. Itulah yang dinikmati Nabi Musa sehingga disuruh Nabi bolak-balik. Karena dia minta ingin melihat wajah Allah tapi tidak bisa. Tapi Nabi yang bisa tembus melihat wajah Allah. Hanya orang ini satu-satunya yang bisa melihat. Maka ketika turun nur itu masih melekat. Itulah yang dinikmati Nabi Musa. Makanya disuruh Nabi kembali lagi. Kembali lagi. Karena itu yang dinikmati. Makanya dia mengatakan Ahmad itu nurnya Muhammad. Ruhullah. Betul-betul nurmu Muhammad. Di situ saya bisa melihat Allah. Baru dia mengatakan Muhammad Habibullah. Engkau betul adalah kekasih Allah. Kenapa? Tidak ada kita ini dikasih perintah bisa dikurangi cuma kamu. Coba. Tapi untung Pak. Untung ada Nabi Musa. Seandainya tidak ada Mu'assin yang stres. 50 kali mau bolak-balik. Coba. Iya. Ini saja yang 5 waktu ini masih stres. Apalagi yang 50 kan. Untung juga ada Nabi Musa. Ada juga kelebihannya. Tapi Nabi ketika turun selesai dari Isra Mi'raj itu. Dia sholat 2 hari didampingi oleh malaikat. Hari pertama selalu disuruh sholat di awal waktu. Hari kedua disuruh sholat di akhir waktu. Jadi untuk mengetahui awal waktu dan akhir waktu. Nabi itu dikasih tahu. Makanya itu saya tidak sepakat itu ketika masuk waktu langsung disuruh. Ayo kita sholat. Tidak. Waktu itu panjang. Cuma memang yang awal itu afdalnya. Tapi kalau orang pengajian, orang ada acara. Tidak usah. Tidak masalah dia mundur ke belakang. Apalagi kalau sholat isya. Lebih afdal kalau sedikit agak diundur itu. Lebih utama. Cuma Nabi mengatakan saya khawatir kalau berat untuk umatku. Makanya saya tidak minta untuk diundurkan ini.
Karena pernah Nabi sholat Isya agak larut malam, sekitar jam-jam 9. Baru dia balik kasih tahu sahabatnya, seandainya aku tidak khawatirkan untuk umatku kalau memberatkan, inilah sholat Isya yang terbaik kalau dilakukan. Ada kan sekarang orang itu kalau sudah masuk, berhenti dulu, ini ayo kita sholat. Itu tidak paham itu. Itu cuma baca hadis tapi tidak paham hadis. Iya. Memang kalau hanya cerita-cerita, sholat. Tapi kalau ada zikir, ada cara pengajian apa, lanjutkan aja, tidak masalah. Itu kuncinya. Kecuali sholat maghrib, itu mepet. Jangan coba-coba mau tarik-tarik sedikit-sedikit. Makanya Imam Malik bilang, tidak usah sholat sunat. Dia tahu ada sholat sunat, tapi dia bilang tidak usah. Nabi kan mengatakan liman syaa, yang mau saja, tidak usah kita. Karena orang di masa Imam Malik itu kalau sholat sunat biasa dia baca sampai 80 ayat. Kebiasaan sholat sunatnya orang Arab itu 80-90 ayat. Kalau kita 3 ayat. Ini kan begitu. Ya. Jadi ulama-ulama dulu itu di masa itu kalau dia sholat sunat itu bisa sampai 15 menit. Kalau sholat sunatnya 15 menit kan nanti kelewatan waktu maghrib. Apalagi belum ada jam. Yang datang lagi sholat sunat, yang datang lagi sholat sunat. Makanya Imam Malik bilang, sudah azan langsung iqamat. Baca doa saja langsung iqamat. Walaupun ada hadis, likulli bainal azani wal iqamah raka'atain. Setiap antara azan dan iqamah itu ada 2 rakaat sholat sunat. Itu sholat menunggu. Makanya Imam Syafi'i bilang azan itu kan panggil orang. Kalau kau panggil orang jangan tinggalkan. Kayak tuh Pak Bange menguli, ya kau muli dia aja musalaiwi. Masa bakko napa langsung kamu berarti muli napa musalai? Dan begitu. Kasih waktu jeda untuk kau tunggu sedikit. Mungkin ada kepentingannya sedikit, ada buang hajat apa, kasih kesempatan. Karena waktunya maghrib hampir 1 jam. Itu kan begitu. Nah, makanya kan itu yang dipakai. Kalau kita kan biasa 5 menit, aman itu. Iya, aman itu 5 menit. Kemudian Nabi Musa itu kan ketika Nabi turun. Nanti ini saya kasih pesan Pak Bu. Malaikat itu kan makhluk mukallaf. Mukallaf itu artinya tahu aturan. Tidak bisa melakukan sesuatu tanpa diatur oleh Allah. Jadi kalau malaikat itu tidak ada perbuatannya kecuali semua perintah. Dan dia tidak pernah melanggar. Pokoknya tidak pernah protes apa. Disuruh tapi tidak melakukan kalau tidak disuruh. Makanya itu malaikat kadang berbenturan dengan beberapa hal. Termasuk kisahnya itu ada orang di alam kuburnya itu mau dia siksa. Tapi suratul Mulk itu berdiri mengatakan jangan kau siksa karena saya ada di dalamnya. Kan gitu. Karena dia orang muslim yang fasik. Jadi dia pemain judi. Tapi kalau pulang dari main judi dia baca waqiah. Baca suratul Mulk. Tabarakah. Jadi setiap pulang dari main judi ambil air wudhu. Kemudian dia baca suratul Mulk. Nanti dia sampai dia hafal itu suratul Mulk. Tapi dia pemain judi. Tetap sholat juga. Makanya disebut muslim yang fasik. Tapi setelah meninggal, malakul itu datang mau menghukum. Tapi suratul Mulk itu berdiri. Dia mengatakan, jangan, saya ada di dalamnya. Kau tidak boleh menyiksa dia, karena saya ada di sini. Dia mengatakan tidak, tapi ini kan orang banyak dosanya. Dia bilang, cocok banyak dosanya, tapi saya ada di dalamnya. Kalau kau mau menyiksanya, keluarkan saya dari surah dari Al-Quran. Maka melapor malaikat itu. Tidak berani kan? Melapor sama Allah. Dan Allah kasih tahu, jangan kau siksa dia hambaku. Maka dia tidak disiksa. Inilah alasan kenapa ulama kita mengatakan hafal Quran suratul Mulk. Karena dia adalah perisai dari asap kubur. Karena bedanya syafaat Al-Quran dengan syafaat yang lain itu. Kalau syafaat Al-Quran najaga orang supaya tidak masuk ke neraka. Najaga orang supaya tidak disiksa. Kalau syafaatnya Rasulullah syafaat umum. Nanti di neraka baru bolak-balik Nabi mengambil. Beda itu. Coba. Tapi kalau mau selamat Pak Bu. Tidak ditimbang amal. Saya dulu itu tidak sepakat. Ketika ngaji sama mursyid. Walaupun saya mengatakan tunduk. Tapi saya mengatakan tidak. Masa ada orang tidak lewat titian siratal mustaqim. Ternyata ada amalan Pak Bu. Nabi sebutkan. Bahwa orang itu baru berjalan menuju ke mahsyar. Itu sudah dijemput oleh malaikat dibawa ke ila rafiqil a'la.
Jadi ada orang itu tidak sampai kepada mahsyar. Baru berjalan, digiring orang ke sana. Langsung Allah suruh malaikatnya, fulan bin fulan jemputkan itu. Bawa ke tempat yang tinggi supaya tidak campur dengan orang itu. Makanya disebutkan itu dalam riwayat bahwa orang yang jalan bersama itu mengatakan, fulan bin fulan tadi kemana? Dia sama-sama kita jalan kok tiba-tiba hilang. Kemudian malaikat mengatakan Allah yang mengambilnya. Menyuruh kami mengambil dan menyimpan di tempat yang mulia. La rafiqil a'la itu. Jadi ada orang itu Pak, jangankan mengatakan lewat di titian siratal mustaqim, antri saja di padang mahsyar tidak. Siapa itu kata Nabi? Rasulullah mengatakan, di antara umatku siapa yang bersedekah, dia tidak tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahinya. Maka orang ini akan dijemput kelak ketika dia menuju ke mahsyar. Gampang sebenarnya Pak. Telepon saja pimpinan pesantren yang ada di Bone di sini, Pondok Tahfiz. Baru ditanya, ada anak yatim di situ Pak Ustaz? Ada anak kurang mampu ke di situ menghafal? Atau ada gak anak-anak di sini belajar di pesantren yang kurang mampu? Kalau dia mengatakan ada, kasih tahu saja berapa pembayarannya 1 bulan. Dia mengatakan mungkin 500.000. Tabe, jangan kasih tahu saya namanya. Dan jangan perlihatkan orangnya. Saya juga menitip pesan, jangan kasih tahu anak itu kalau saya membantunya. Nanti saya membayarkan uang sekolahnya setiap bulan. Kita tidak pernah lihat siapa yang kita bayarkan. Dan kita tidak pernah ketemu. Anak itu pun tidak pernah mengetahui kalau kita yang membantunya. Anak itu ketika tamat di sekolah kita ketemu di luar. Kita tidak pernah tahu bahwa saya dulu membantunya ketika dia sekolah. Itulah orang kata Nabi yang belum sampai ke mahsyar sudah dijemput oleh malaikat. Tapi kalau yang kumpul anak yatim baru disorting itu masih di blender itu Pak. Bikin amalan khusus. Jangan semua yang dilewati orang dengan mudah. Supaya kita punya khususnya. Sesekali kita sholat tidak menghitung rakaatnya. Disebut sholat sunnah mutlak. Sesekali kita bersalawat tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan apa-apa, tapi dengan mahabbah kepada Rasulullah. Sesekali kita membaca Al-Quran karena menikmati dialog dengan Allah, bukan hanya karena ingin menghatamkan. Sesekali kita berzikir, tidak usah menghitungnya, nanti Allah yang menghitungnya. Sesekali kita berwudu betul-betul memohon penyucian diri di hadapan Allah. Ada waktunya kita bisa mengaji, ada waktunya kita bisa sholat. Tapi ada juga waktu tidak ada lafaz kalimat yang keluar. Tidak ada bacaan yang kita baca. Kita hanya duduk menutup mata. Kemudian hati yang dihadapkan kepada Allah tanpa mengharap apa-apa. Tapi hanya ingin dekat kepada Allah. Orang yang melakukan itu kata Nabi lebih mulia daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itulah yang disebut dengan tafakkur. Jadi jangan semua ibadah itu lafaz, jangan. Jangan semua ibadah itu dengan sholat, jangan. Ada ibadah kalbu kita yang terkoneksi, lisan tidak bisa bicara. Ada waktunya itu. Karena itu yang tidak ada penilaian apa-apa kan. Kalau zikir itu kan subhanallah, alhamdulillah itu sekian pahalanya. Baca wakil ini yang supaya begini. Sholat sunnah duha supaya dapat ini. Kadang begitu. Tapi mestinya ada amalia kalbu yang tidak terhitung oleh apa. Tapi hanya ingin dekat. Itu penting. Sesekali kita di rumah itu menyendiri, di dalam kamar itu menyendiri. Di saat-saat semua orang sibuk. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Dalam hadis qudsi juga ada. Orang yang paling dirindukan dan dicintai oleh Allah. Dan Allah akan mengangkat derajatnya. Adalah orang yang terkoneksi kalbunya dengan Allah ketika dia dalam keramaian. Orang sementara bicara-bicara banyak ngomel-ngomel, tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah. Itu ditunjuk khusus itu. Ketika kalbu bisa koneksi ketika semua orang bicara. Bicara galuh, ni mak bicara darat, ni mak bicara dangkangan, ni mak bicara agak. Tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah. Sambil mendengarkan itu, tapi kalbu ini terkoneksi. Oh, itulah orang yang dikhususkan oleh Allah. Ini, itu dirindukan. Ya. Jadi makanya ulama kita itu mengatakan ada amalan yang dena lepaka ngilillah. Kan begitu.
Sappa ko pakasiwe de na lepaka ngilillah. Tidak ada. Tidak ada lafaz, tidak ada hitungan, karena koneksi saja. Itu yang paling, itu yang disebut dengan tafakkur. Makanya kung kata tama masigi nama kumako, dia diam saja begini tidak sholat, jaja tak kadang kasyatu matinro. Tidak. Kemungkinan kalbunya dia menyatu dengan Allah. Iya. Kadangkala kita akan zikir. Zikir subhanallah, 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 subhanallah. Pokoknya dikejar sampai 1000. Subhanallah, 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 subhanallah. Iya, itu kosong. Makanya ulama mengatakan, apa bedanya burung beo ketika dia berzikir? Assalamualaikum, assalamualaikum, burung beo juga bisa. Tapi kalbumu di mana saat engkau mengucapkan itu? Itu tidak mudah. Makanya dalam sholat juga dipakai itu, Pak. Saya itu kalau mengatakan biasa orang sering begini, Pak Ustaz, saya susah khusyuk. Saya mengatakan enggak. Yang penting khusyuk itu kan pengantarnya ada 3. Yang pertama jaga pakaianmu. Yang kedua jaga makananmu. Yang ketiga jaga wudu. Orang yang berwudu tidak khusyuk, tidak mungkin khusyuk dalam sholat. Kenapa dibasuh 3 kali? Wudu itu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Kalau membersihkan berarti kotoran, kalau menyucikan berarti hakikat. Coba. Makanya orang yang kena najis itu kan tidak batal wudunya. Kita sudah berwudu kemudian injak tai ayam, itu kan wudu tidak batal. Cuma tidak bisa sholat karena kita mutanajis. Makanya ketika injak tai ayam, bersihkan tai ayamnya, tidak usah berwudu kembali karena wudu tidak batal. Kan gitu. Wudu itu kan tidak batal. Kalau kita cuma tidak bisa sholat karena mutanajis. Itu yang membatalkan itu kan menyentuh kemaluan. Tanpa pelapis, bersentuhan kulit suami istri perempuan yang bukan mahram kan. Kalau Imam Syafi'i kan istri itu kan bukan mahram. Iya. Jadi bapak ibu kalau sentuhan istri itu batal wudu. Karena dia bukan mahram. Apa alasannya? Mahram itu kan ada 2. Haram dinikahi dan haram digauli, itu syaratnya. Nah istri itu kan dinikahi dan digauli kan. Coba. Kan syaratnya mahram itu tidak boleh nikahi, tidak boleh digauli. Nah istri kan dinikahi dan digauli. Makanya dia bukan mahram. Dia hak tamlik. Hak pakai. Iya, istri itu bukan hak milik, Pak. Iya, bukan hak milik. Dia hak pakai. Jadi kalau ada istri itu mengatakan kita saling memiliki, salah itu. Makanya tidak ada haknya wanita mentalak suaminya. Walaupun dia ucapkan 100 kali, tidak bisa kecuali diwakilkan baru bisa berlaku. Kan itu kuncinya. Makanya itu wanita kan dia dihitbah. Karena dia yang dibeli tidak mungkin dia mengatakan saya lepas jadi istri, tidak bisa. Sama aja kalau kita beli HP, masa HP bilang berhenti maka saya jadi HP. Tidak bisa. Tapi kalau kita bilang saya mau buang HP, itu selesai. Kan begitu. Mau beli HP baru tidak masalah. Kan itu ya. Jangan salah paham ya. Iya di situ kuncinya. Iya. Jadi makanya kan disebut hatam. Makanya wanita itu bilang utalak. Kau mau kasih ratu mak galerek dia jadi. Laki-laki sekali mengucapkan itu bisa jahat itu. Karena dia yang menghitbah. Jadi kalau saya beli HP, saya mau beli HP begini yang bisa dipakai, ini bisa dipakai. Oh ini yang bagus. Berapa harganya? Misalnya 5 juta. Saya bayar, kemudian HP itu milik saya. Makanya orang yang sudah dihitbah itu tidak boleh dihitbah. Iya kan? Tidak bisa. Karena saya yang beli HP, kan HP milik saya. Tapi pertanyaannya, apakah HP memiliki saya? Kan tidak. Tapi dia bertanggung jawab ke saya. Makanya istri itu di situ kuncinya. Tapi jangan tersinggung ya Bu. Itulah kenapa wanita tidak bisa menjatuhkan talak kepada suaminya tanpa diwakilkan. Nah, itu supaya kita tahu hukumnya ya. Itu ya. Saya ngaji dulu kan begini. Kan perdebatannya itu panjang. Ketika Aisyah mengatakan, "Saya pernah tidur bersama Rasulullah, kemudian tengah malam saya mencari, beliau tidak ada, kemudian saya merayap mencari, saya pegang kakinya sampai kepalanya, ternyata dia sujud." Kalau memang sentuhan suami istri dengan suami itu batal, maka Nabi pasti berhenti sholat.
Apa kata Imam Syafi'i? Aisyah tidak mengatakan Nabi sholat. Dia cuma mengatakan Nabi sujud. Nah, tidak semua orang sujud itu sholat. Coba. Baru Aisyah lagi ada hadisnya lagi tidak mengatakan. Suatu ketika Nabi dari berwudu, kemudian mencium istrinya, salah satu istrinya, bukan dia dicium, salah satu istrinya Nabi dia cium, kemudian masuk sholat tanpa berwudu kembali. Apa kata Imam Syafi'i? Apanya yang dia cium? Kalau kepalanya kan tidak menyentuh. Coba. Itu tidak dia terima. Pokoknya kalau sentuhan batal. Tapi sentuhan, apalagi kalau bukan istri, yang penting perempuan, oh itu jadi masalah. Maka, tapi kan tidak bisa dipakai kalau ke tanah suci kan? Iya namanya lo tak pakai kalau ki maka dia tak haji tarewa, lo mi maka majen ne. Pak ya tapi mata apa sila purewa sih ki majen ne. Dia tak haji, oh komi aja ne kang malau lisuh. Kan begitu. Makanya fikih itu begitu kuncinya. Lihat di mana dia bisa diterapkan untuk kehati-hatian. Kalau di Indonesia kan cocok, tempat wudu perempuan laki-laki pisah, pintu masuk masjid pisah, sapnya laki-laki perempuan tidak gabung. Makanya kalau ketemu bagus sentuh kan ada masalah kan? Cocok dipakai, tapi bawa ke makan tidak bisa. Ini makanya ulama itu bilang fikih itu mencari jalan keluar. Kalau tidak dapat jalan keluar, kita keluar jalan. Kan gitu. Makanya saya itu kan enggak biasa aja Pak itu kalau aduh fikih begini ya enggak masalah. Banyak hal yang sekarang itu Pak kalau pakai fikih Syafi'i mutlak enggak bisa. Kayak ini masjid kita enggak bisa dipakai sholat kalau pakai fikih Syafi'i mutlak. Kenapa? Karena ini terbuat dari bata merah. Bata merah itu kan dari tanah dan tanah itu kan ada najisnya. Makanya tempat ini bisa mutanajis. Tapi untung ada pendapatnya Abu Hanifah mengatakan najis yang sudah dibakar itu hilang najisnya. Makanya batu merah itu sebelum dipakai kan dibakar. Itu kan untungnya. Sama aja dengan tempat imam. Itu tidak boleh naik begini Pak. Ini kan tempat imam naik sedikit. Ada jarak mungkin sekitar 2 cm, 3 cm. Itu makruh mendekati haram kalau Imam Syafi'i. Imamnya tidak boleh di situ. Mestinya di belakang. Itu kalau Syafi'i. Makanya makruhnya Imam Syafi'i itu kan ada 2. Ada makruh tanzi, ada makruh hukum, ada makruh adab. Memotong kuku jenazah itu makruh hukum. Itu tidak boleh. Kalau mengatakan membersihkan, bulu ketiaknya juga kau cukur. Rambutnya kau juga cukur. Bersihkan. Makanya dikasih saja itu lidi supaya dibersihkan kotorannya. Bukan digunting kukunya. Kan itu. Jadi banyak hal itu Pak. Kalau Imam Syafi'i itu. Kemudian. Oh ini sudah 1,5 jam Pak. Hampir 2 jam. Terakhir. Saya ingin sampaikan begini. Kunci kehidupan ini Pak Bu. Sholat. Itu aja kuncinya. Sholat. Jangan kita tinggalkan. Aja lalu terselai sampai jangan. Mau maghrib patah. Maka tu kata maka dah masa padale ki impai loki galunge loki dare loki mapasa. Saya sering mengatakan, kau berangkat itu mencari rezeki. Masa kau cari rezeki baru kau lupa siapa yang memberikan rezeki kepadamu. Masa malupai malekoi dale gara-gara lo misa padale. Pusak itu kapan? Mestinya si urusuk ki jolo pengurusuk dale enapa lo sapa. Kan begitu. Makanya sholat subuh dulu baru pergi. Mega apa papasa dia pernah subuh nang kok pesaan. Tapi dia tu nak kok bone dia itu. Ha? Iya. Tidak gerek manu ewe. Iya tu manu masih pinano. Dia pernah mapatanen rek checking. Siaga anak-anak. Tak 20 man remana mo napa menre. Iya di cidi mena ta talu tau jaji cijang namu yoro tu 5 masih 1 ki masa padale. Mapatapi tate 10 di tuling kamopi. Iya manu ero ta curi. 20 anak naman remana mo. Gitu. Iya re. Iya, maka apa tu kata maka lebih kaya anak nasa ide sekalagi pandai kan. Tanya aja urusan mo andre dan apa Allah Taala pun urusan. Iya, makanya itu Imam Malik kan bilang begitu. Na podang iya tu masa padale situ kan tanya aja tu dale mo sapa. Law mo malaga dosa. Pa ir turu pusa mo masa padale pas susu dosa. Ya kau dale mo sapa mana kami kau sapa ina pura nipatan tu sebelum janji kok. Kata pa malaikat isuruh bagi dia mungkin salah bagi. Kan begitu. Kan kita sudah tahu yang ditentukan jodoh, yang ditentukan ajal, ditentukan rezeki. Ada juga malaikat yang membagi rezeki. Masa melo kalau sapa nampura ni patentu. Kan begitu. Yang kedua kata pa malaikat isuruh bagi, nanai ta bola mo ni sakarakin rokomonro. Kalau mo mesti pusing.
Maka Imam Malik mengatakan akan siwek bawa no bakanya kibani sampai jamu nani semalaikat kalian kekurun. Ini ku sila dalo sampai maka di manta sapi deh tolo to pas sampai nangka. Degre, napa kena si Imam Malik aku makan aku gara-gara masa padale ko nang kabarti mandicimanin to makareso. Degre ma ko lay mamet tawi pak sigandel lo mameci di motor na kadua ya matoro pakinan remenale matonro non rima dempa meci di to lima agata ci di tak kajandam. Padahal pada jokai. Ya kan tidak. Makanya Imam Malik itu mengatakan tidak. Rezeki itu tidak usah. Jadi kau bekerja itu hanya untuk mencari pahala. Karena keringatmu menetes itu dan perjuanganmu itu adalah jihad. Siapa meninggalkan rumahnya untuk mencarikan nafkah halal istri dan anak-anaknya itu maka berjihad di jalan Allah. Iya miru melolong kenetannya apalagi tuan romano bolam. Maka manta sapi deh manu lagi mati kurtol di mon romo kosiran. Ya nade na masu masat padal mati. Maka Imam Malik ya sampai balik. Ketika selesai sholat subuh Imam Syafi'i jalan-jalan naruntu tema paning anggur lepak beli dikasihlah anggur satu nampang agak nasar magan kayak Imam Malik aku masih dia katawan. Iya masu masa padal yang makanya dale isapa panapang kapole karena nalemai dale po ngalatalo kok keresona atan. Dia na langsung puli langi na bupong alatala makan nalik bawang. Yero nano ro nasa deme kalau podang Imam Malik. Nabawi ro anggur lo bulan Imam Malik. Napay na palina na kay Imam Malik. Anggur ka pero nasa iya makan Imam Malik. Pura kumuna masam paja subuh macinala da manre anggur. Ang kamu bawanga dito wakareso. Itu. Iya kan? Dan itu terbukti bahwa Imam Malik mengatakan rezeki itu tidak usah kau cari, datang sendiri tuh. Kan begitu. Kalau disitulah Imam Syafi'i menangis. Bahwa memang Allah mengatur segalanya. Aganas Imam Malik, ini yang orang tidak tangkap. Pura kumuna masam paja subuh macinna manre anggoro. Saya berdoa kepada Allah dan dia datang tanpa saya bekerja. Kalimat saya berdoa agadon na Imam Malik na pole dalle ede na sila da sapai. Itu ada itu Pak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ganini bifadlika amman siwaka. Tabacai akapitu pulo ko puraki majuma sebelum merubah posisi duduk. Boleh diulangi. Dia ulangi Bu. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ganini bifadlika amman siwaka. Iya. Itu. Apa lagi? Insyaallah. Iya. Jadi itu kuncinya Pak ya. Penutup ini saya kuncinya mengatakan aja lalu terselesai sampai jang. Dikaga ibadah tidak ada aturan, tidak pokoknya kewajiban melekat. Yang lain itu boleh diganti, puasa boleh diganti dengan fidyah. Kemudian haji boleh dibadalkan, orang lain yang menghajikan. Kemudian puasa itu tadi, kemudian zakat orang bisa bayarkan. Tapi sholat tidak bisa. Ya kini buat dingin aja mangi tahu makan nyamai poda bakal dalam nama darah ya pemasan pejaloro kedua petujuh ko cicang. Tidak bisa, tidak bisa. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa. Makanya semua ibadah itu nilainya di situ. Penutupnya begini, sholat itu kan nurnya Muhammad. Alif, ha, mim, dal. Alif, tetong, ha, rokok, mim, sujud, dal, tudang. Makanya tulisannya itu kan Ahmad. Kalau kepala itu mim, dada, ha, pinggul, mim, kaki, dal. Tulisannya Muhammad. Unsur penciptaan kita kan juga 4. Dari api, angin, kemudian tanah, kemudian air. Api kan berdiri. Angin ruku, kemudian tanah sujud, air duduk. Itu juga kan Ahmad. Ya matotu nasa tomato dulu sholat apa. Bahkan kalau kita sholat itu kan menempel begini, alif lam lam ha Allahu. Ini kan jari tangan Allahu. Bahkan garis kecil ini kan 81, ini 81. 118, 181 itu kan 99. Makanya cukup 100 dengan lafzul jalalah Allah. Makanya itu kuyak kalimai kan mengangkat itu asma dengan lafaz itu. Kan itu kuncinya kalau watak kalebe kan asal namanya mana nabi mim ha mim dal Muhammad sampajange Ahmad. Jadi kasih garu. Makanya maka nabi teh aku mas sampaja aku pasti tanrai mana seni karena menyatukan nurnya dengan Ahmadnya.
Ya kau dia tak sampainya, nah dia itu di sana sebab ulun na pak kasiwang ya kan? Ya kau nggak tahu mali na dia ulun na pasti dia tisang kindok kajian mitita. Maka Nabi mengatakan saya akan mengenali siapa yang sholat. Itu aja kau nggak tahu makada rutum melalui rum dia kamu lolong atau porang makadan kalian tuh kau kebelang. Prinsip negara tak kali siden rengi timbang maka apa nak tan ditimbangan ude ya kau kamu jamang kait aja kau kamu jam dia kait aja. Ya kau maka dia na khusus yang penting mu jamel kau mabere jama. Nabi tapamatu tambah ya aku dengan syafaat. Itu aja kunci dan nisa puang Allah Ta'ala maka aku yang peringaran lah cundek ke nisa. Jangan nisa mau makan seko mi pakulian. Yang penting tajamai. Nah makir. Cuma itu sholat kan ada dua. Anta abudallah ka'annaka tarau. Sampai puamu pada komite. Ya kode tulai. Ya akibani maka danai taka. Fa'ilam takun tarau fa'innahu yaraka. Itu pegangan yang paling kuat. Ya jangan kata mas sempajang itu menrek mangolo. Kata mas sempajang ya kibami nite puang Allah Ta'ala. Karena masing-masing ada dalilnya kan? Wallahu alal arsy istawa. Ya menre ero. Ya ko yawa ki monro age pake. Wallahu akrabu min hablil warid. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka mana salalelena. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Toliang ke sibawai ko kenro ko monro. Wallahu akrabu min hablil warid. Lebih macawi pengalatane ora alommu. Na sabab peringerangnya dia nasaraya ko ora alom kamu pajarana. Jadi yakiban no maka dana ita ka selesai aja dana ko menre Allah. Ku akbar. Maka ita. No, begitu. Sampai itu rati Allah. Hu Akbar. Nah sebab mendre ko lagi jauh sekali dia berjalan. Coba yakin maka dana itaka. Kan mengatakan anta budallah ka'annaka tarau. Sampai puamu pada komitai. Kalau tidak bisa, kan Nabi sudah tahu. Ada tidak mampu. Apa kata Nabi? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau mana yakin maka dana itaka. Makanya yakin bahwa Allah melihat saya ruku, Allah melihat saya sujud, itu yang lebih gampang daripada kita naik. Apa aku to menre nama rukan anak liwat China paganggu-ganggu dia nule khusyuk. Nah dia meto nule pak tuliase itu tulike do bismillah. Kan begitu. Itu kuncinya Pak. Salat itu sangat mudah. Sebenarnya jadi pakai prinsip itu. Nah itaka makanya itu salat aja tamak kok Allahu Akbar. Tidak boleh, mesti berlafaz, berbisik-bisik dengan Allah. Kemudian saya kasih tahu, ketika sujud, nikmati sujud di hadapan Allah. Tumpahkan semua dosa dan masalah. Ketika duduk, Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafa'ni. Bisa diulang sampai 3 kali salah satu doa di dalamnya. Warafa'ni, warafa'ni, warafa'ni. Kalau kita pakai warasukni, itu rezeki umum. Tapi kalau pakai warasukni, minta rezeki khusus. Itu saya dijasakan langsung itu. Ya kumakarami itu warasukni itu umum rezekinya. Apa saja. Tapi kalau kita mengatakan warasukni, pakai kalkalah. Baru minta. Saya jasahkan ini untuk diamalkan Pak. Itu kuncinya. Kadang orang tidak pakai itu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.